Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita bersyukur menyambut hari yang baru sebagai berkat dan anugerah Tuhan bagi kita hari ini. Dan sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu menerima firman Tuhan untuk menjadi pedoman dan tuntunan buat sepanjang hari ini, sehingga hidup kita selalu berkemenangan dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, sebagai anugerah yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan yang setia, Tuhan yang baik akan menuntun dan menolong kami untuk hidup kami selalu berkemenangan dalam berkat dan naungan kasih sayang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pagi hari ini saya mau membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Firman Tuhan saya beri judul pagi hari ini bagi kita tentang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, ayat yang telah kita baca bersama-sama tadi mengingatkan kita bagaimana pemazmur mengingatkan kepada dirinya selalu untuk menantikan Tuhan. Menanti, Bapak Ibu, yaitu kata yang seringkali orang katakan kata membosankan, pekerjaan yang membosankan. Tetapi banyak kali kita menunggu dengan perkara-perkara duniawi, kita bisa sabar. Tetapi pada faktanya bahwa ketika kita menantikan atau menunggu Tuhan, kita kadangkala tidak sabar. Oleh karena itu, pemazmur mengingatkan kita untuk belajar mengerti arti menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan dari kebenaran yang ayat yang kita baca mengingatkan ada 3 pengertian artinya tentang menantikan Tuhan ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12 mengingatkan kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pengertian pertama, arti pertama dalam menantikan Tuhan, yaitu berarti memiliki kesanggupan menunggu saat yang tepat bagi Tuhan untuk menolong kita. Dan 3 hal yang harus kita lakukan saat kita sabar dalam menantikan Tuhan dari ayat ini, yaitu bahwa kita lakukan saat kita menunggu Allah bekerja dalam kehidupan kita, menolong saat kita menghadapi masalah, yaitu dengan bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sabar senantiasa untuk menantikan Tuhan untuk menolong setiap pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kita. Yang kedua, menantikan Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 mengatakan demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Menantikan Tuhan berarti yang kedua, taat dan tunduk kepada rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita dan jalan kita bukan jalan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengingatkan kepada kita hari ini tentang menantikan Tuhan, mengingatkan kepada kita yaitu tunduk kepada rencana Tuhan yang selalu indah, lebih indah dari rencana-rencana kita sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, menantikan Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengingatkan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Menantikan Tuhan berarti memiliki keyakinan iman akan kemampuan Allah dalam menepati segala janjinya. Percayalah, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berkat-berkat apa sih yang kita terima ketika kita sabar menantikan Tuhan?
dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya dalam hidup kita. Berkat-berkat yang kita terima ketika kita sabar menantikan Tuhan, janji Tuhan yang lain yang kita bisa lihat dari Mazmur 37 ayat 25 mengatakan bahwa berkat yang pertama kita terima yaitu berkat kecukupan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan, berkat yang pertama bagi orang yang sabar menantikan Tuhan yaitu mendapat berkat kecukupan. Berkat yang kedua yang kita terima waktu kita sabar menantikan Tuhan yaitu berkat pemeliharaan. Mazmur 37 ayat 27 sampai 28. Jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Puji Tuhan, berkat yang kedua bagi orang yang menantikan Tuhan adalah mendapat berkat pemeliharaan Tuhan. Berkat yang ketiga yaitu mendapat berkat masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Inilah janji Tuhan yang akan diberikan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita belajar bersabar. Jangan putus asa, jangan khawatir saat kita menghadapi tekanan atau masalah dalam hidup ini. Bahkan ketika kita menghadapi sakit penyakit, melewati COVID yang belum berlalu ini, ataupun doa-doa kita belum dijawab, marilah kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita nanti, Dia pasti datang untuk menolong dan memberkati kita. Apapun yang terjadi, nantikanlah Tuhan, berserulah kepadanya, percayalah Ia akan menolong kita, Ia akan memberkati kita dengan berkat kecukupan, berkat pemeliharaan, berkat masa depan. Firman Tuhan mengingatkan bahkan yang terakhir dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa berkat Tuhan luar biasa bagi orang yang sabar menantikannya. Firman Tuhan saya akhiri pagi hari ini bagi kita sekalian menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan, kiranya berkat Tuhan melingkupi kita di sepanjang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat berlimpah dalam hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.